F per EO, kemudian EG per EO. Nah, F-nya ini apa? F-nya ini adalah, sebentar, ini MN itu sudutnya. Jadi nanti garisnya itu kalau motong gini, nanti ini N-nya ya. Gas tanpa water drive. Ini kan rumusnya ya. Sekarang E0-nya apa, EG-nya apa gitu ya. Iya, Bu. Mungkin saya baca aja ya, Bu, supaya Ibu Oke, tidak ya, cari lagi. Ini apa? Untuk F-nya tuh NP kali BO tambah RP min Ya. RS kali NP BG. kali BO. Untuk F-nya. NP. Buka kurung RP min RS. Ada, Bu, itu rumusnya, Bu. Ini. Iya, Bu, yang itu rumusnya. Ini adalah apa? F. Iya, Bu. F ya. Kemudian satu lagi apa? Ini NM ya. Iya, Bu. Jadi ini E0. Kemudian ini EG ya. EG itu BOI. Iya. BG per BGI min 1 ya. BTI sebenarnya ini. BTI BG per BGI min 1 ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah ini WI min WB sama dengan 0. Ini untuk solution, yang ini untuk gas cap ya. Yang ini untuk air ya. Jadi kalau sudah ini tutup aja ya. Iya, Bu. Jadi tutup aja, terus tuh. Sebentar, salah. Ini juga ribet ya. Nyari ini dulu sebentar. Nah, jadi NP ini tadi diketahuinya kan ini. Kemudian kita hitung Y-nya. Sum Y-nya 0 per apa tadi? Untuk Y-nya F per E0, Bu. E0. Kemudian X-nya adalah EG per E0. EG per E0. E0 ya. Kalian hitung ketemunya kan ini ya. Kemudian XY-nya kalian plot. Jadi Y sama X ini diplot menjadi kurvanya seperti ini ya. Ini F per E0, ini EG per E0. Kalian plot ini angka-angkanya, ketemunya yang ini ya. Garis ini, kemudian sudutnya ini berapa. Sudutnya ini dibagi dengan ini ya. Tangan alfa ya. MN itu tangan alfa. Jadi M-nya sama dengan 4. Ya. M itu, ingat M itu sama dengan volume gas cap awal dibagi dengan volume minyak awal. Jadi kalau ada M-nya berarti ada gas cap-nya. Jadi perbandingan antara volume gas cap dibagi dengan volume minyak ya. Itu untuk reservoir saturated. Kalau misalnya reservoir saturated itu P di bawah apa namanya PB, tapi tidak ada gas cap, mungkin enggak? Mungkin enggak. Jadi gasnya itu masih ada butir-butir. Jadi udah P di bawah PB itu satu titik gas, satu butir gas. Kalau tekanan kita turunkan, kita produksi lagi, maka gas itu akan keluar lagi gitu ya. Jadi gas yang keluar itu kalau cuma masih beberapa, itu kan tidak membentuk gas cap. Jadi reservoir itu ada dua, yang satu ada gas capnya, yang satu tidak. Bisa reservoir saturated tidak ada gas cap, tetapi berwujud sebagai butir-butir yang tersebar di dalam minyaknya. Ya, kalau ditanya berapa jumlah minyak, jumlah gas mula-mula, ya N kalikan RSI gitu ya. Jadi ini ketemunya ini kalau diplot begini ini ketemu 40 mmStB. Jadi ini N-nya, M-nya ini sama dengan NM, itu ketemunya 160, jadi M-nya sama dengan 4 ya. Nanti kalau kalian akhir ketemu yang seperti ini, tinggal ngeplot aja. Ini kan lebih bagus Excel ya. Ini tadi cuma ngopi aja Ibu Guru. Itu. Saya udah hitung, Bu. Excelnya ya. Ketemunya berapa? Sama 40, Bu. Ya, jadi MN sama dengan 160, jadi M-nya sama dengan 4 ya. Jelas. Ibu, saya izin nanya satu lagi.
Ya, Kemarin saya agak lupa untuk RSI sama BT itu kita ambil dari mana ya, Bu? SI sama, nah itu kamu kemarin yang nanya ibu kemarin ibu juga kali ya. Iya, saya lupa tulis, Bu. SI sama BOI gini. Kalau P ini P jatahnya seperti ini, maka P awalnya ada 2000. Maka BUI-nya dengan 1,205, BGI-nya sama dengan 0,129 gitu. Ini RSI-nya 462. Ibu, saya sudah coba pakai rumus yang itu. Saya coba nyari BT pakai yang kemarin kan. Itu berarti jadi RSI kan, Bu. Itu hasilnya beda, Bu, sama yang sudah ada di data itu. Gini. Kamu nyari apa tadi? BT, Bu. BT sama dengan BO ditambah RSI min RS. Iya. Nah, BT itu kan sama dengan BO. BO-nya ini pada tekanan berapa? BT pada tekanan berapa dulu yang ditanya? Ya, semuanya, Bu. Pada tekanan 2000, 1800 sama 1600. Ya iya, berarti BT sama dengan BO. BO-nya ini misalnya 1800 BO ditambah RSI ini dikurangi ini dikali BG ini. Jadi gini loh. BOP itu merupakan semua PVT ini merupakan fungsi dari tekanan. Jadi setiap tekanan itu kalau kita tekanan turun berarti BO-nya berubah, BG-nya berubah, RS-nya berubah gitu ya. RP-nya bisa saja berubah, RP sama dengan GP dibagi dengan NP gitu ya. Gitu ya. Ngerti enggak? Jadi kalau tanyain BT pada 1800 ya yang lagi ngajar. Ya, jadi tinggal BT pada tekanan berapa ya, tinggal sesuai dengan tekanannya berubah pasti. Kalau BT pada tekanan 1800 berarti ya BO ditambah RP ditambah RSI min RS. RSI-nya ini ya Mbak, Yang di atasnya ya, RS min RS. bukan RSI itu ya yang tekanan mula-mula ini loh, 2000 ini RSI, BGI, BOI. Oh, astaga. Ngerti sekarang, Bu. Ngerti banget. Ya. Jadi kalau diketahui seperti ini berarti ini awal 2000 tekanannya. Ya. Berarti BOI-nya 1,205, BGI-nya. Aduh, Ya. masih banyak, Ya. Bu. Itu ya. Kalau RP berarti GP dibagi NP ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oh, IP nya hitung M ya. Ini berarti reservoirnya adalah gas cap drive ya. Gas cap reservoir minyak tapi ada tudung gasnya itu. Tudung gasnya 4 kali minyaknya itu berarti besar ya. Tapi juga ada yang 8, ada juga. Berarti gede sekali dan itu minyaknya tipis gitu ya. Itu hati-hati kalau itu diproduksikan maka mestinya kita berusaha untuk gas cap-nya itu jangan produksi dulu. Memang ada, kalau kita produksi minyak mesti ada gas, mesti ada air, mesti ada minyak gitu ya. Tapi kita berusaha untuk tudung gas sebagai tenaga gas mekanisme, jangan diproduksi dulu. Usahakan dihambat ini gas cap karena sebagai tenaga dorong. Nah, Ibu pernah cerita nggak sama kalian? Ada mahasiswa tugas akhir dengan M8. M8 itu berarti gede banget ya. Gasnya itu tudung gasnya cukup besar dan minyaknya itu hanya seperti Tapi berapa? Sekitar 35% ya. Gede, di atas 30, di bawah 40. Ya. Kenyataannya diproduksi itu hanya cuma 6% atau berapa gitu ya. Saya sampai ini mesti salah ini sampai 6% sudah sekian lama diproduksi cuma 6%. Enggak, tapi itu betul Bu Ibu. Saya ngitung bolak-balik dia itu kerja betul. Nah, waktu sidang saya nanya, itu gasnya diapakan ya? Aku bilang kan ada produksi gas.
Iya, Bu, gasnya diproduksikan. Ya sudah, wassalam. Jadi sebagai tenaga dorong, kalau diproduksikan ya habislah. Artinya tidak sebagai tenaga dorong, padahal sebagai tenaga dorong untuk minyak supaya recovery-nya besar. Tapi kalau itu diproduksi sama-sama di minyak sama gas, ya berarti kalau misalnya suatu kantor seperti itu manajerialnya ya dia cuma nggak ingat anak cucu aja gitu ya. Karena yang diproduksikan akhirnya gas ya soalnya gasnya diproduksikan, saya nanya orang petanya sampean itu kok bisa kayak gitu ya Pak, lah kita juga butuh uang dari gas Ibu katanya gitu ya, tapi nggak ngingat kalau minyaknya diambilnya cuma jadi 6%, yang 94% kemana juga nggak ada, nggak dapet itu. Jadi itu menjadi SOR nanti, residual oil saturation, itu bisa diambil dengan cara EOR atau enhanced oil recovery dengan injeksi polimer atau injeksi sulfatan tergantung dengan sifat-sifat batuan reservoir itu sendiri ya. Jadi pakai screening kriteria juga. Ada pertanyaan yang ini? Udah kita lanjut ya. Saya sudah paham banget, Bu. Sudah paham banget ya. Kamu kemarin yang nanya Ibu kayaknya ya? Iya, saya nanya Bu, tapi lupa catat. Gitu. Iya, Bu. Sekarang ada lagi ya. Matiin ya. Masuk share screen ya. Kemudian sekarang start line gas ya. Ini yang sering keluar sebenarnya ya. Start line. Ini aja dulu ya. Terus ini KFR loh kok. Wah, segenap. Bentar, salah lagi. KFR salah Ibu ya. Maaf sebentar. Kuliah teknis ini material balance, ini nanti was sebagai. Sekarang ini ya. Ini itu ada ini. Suatu reservoir gas non-associated gas reservoir telah diproduksi dengan data sebagai berikut. Datanya ini ya, ada tahun, ini ada kumulatif produksi gas, berarti GP, ini ada BG. Kemudian pertanyaannya, buktikan bahwa tersebut tenaga dorong water drive. Hitung isi awal gas di tempat. Kemudian jika GP 43,2 BSCR, berapa berair yang telah merembes masuk ke reservoir gas ya tersebut ya. Ya. Jadi diketahui GP sama BG ya. Kalian ingat rumus umum material balance gas itu G ditambah WM itu sebenarnya G sama dengan GP per 1 min BGI per BG dikurangi dengan WM min WPBW dibagi WM min WPBG ya, dibagi BG per BGI gitu ya. Rumusnya ini atau G sama dengan GP per 1 min BGI per BG gitu rumusnya ya. Oh, tidak water drive. Water drive berarti rumusnya ini ada ya. Nah, ini sistemnya begini. Ini anggap sebagai aksen yang G ditambah WM min BBW dibagi BG per BGI ini dianggap sebagai G aksen. Kemudian kalau nanti harga G aksen ini sama dengan G, maka tidak water drive ya. Berarti konstan untuk setiap harga GP karena WE dan WP dianggap sama dengan 0. Jadi tidak water drive. Tapi kalau misalnya hitungannya ini nanti G aksennya ini adalah tidak sama dengan G, makin besar ya, jika water drive maka G aksen tidak sama dengan G, tetapi G aksen sama dengan G ditambah WE min B per BG min BGI. Jadi semakin besar nanti, jadi ada garisnya yang makin besar, sehingga dengan
semakin besar dengan kenaikan GP. Jadi jika diplot G aksen versus GP, maka jika G tidak konstan, tetap makin besar, maka itu ada overdrive. Jadi tadi kan tahun BG, GP gitu ya. Kita ngitung G aksen aja. G aksen itu kan sama dengan GP dibagi 1 min BGI per BG. Ini angkanya. Ya. Jadi ini BGI tentu saja ya. Ini BGI ini. Kemudian ini BG tahunnya ya. 1, 2, misalnya ini 2000 ya 2001, 2003 tergantung apa namanya range-nya datanya ini ya. Kemudian G aksen kalian hitung dengan rumus GP sama dengan bagi dengan 1 min BGI per BG, maka jika ininya tidak sama seperti ini berarti overdrive ini ya. Jadi ini potongan kurva dengan sumbu Y ini. Kalau Y sama dengan AX plus B, ini G aksen sama dengan A kali GP ditambah B. Jadi ini adalah B-nya ya. 88 itu adalah GIIP ya. Kalau misalnya ini kurvanya nanti lurus begitu, maka tidak overdrive. Jadi kalau G aksen sama dengan G, berarti apa namanya tidak overdrive. Tetapi kalau naik terus itu karena ada WM dan WBW tadi. Kalau naik terus seperti ini, maka ini tentu saja kalau kurvanya yang terbentuk seperti ini, maka reservoir itu adalah overdrive. Ya. Nah, ini kurvanya seperti ini ya. Plot G aksen versus GP, ini G aksen, ini GP. Tadi yang angkanya tadi ternyata ini naik terus ya. Berarti ini ada water drive. Karena ada pengaruh WM dan WBW sebesar, harusnya kalau ini lurus terus begini, maka itu tidak water drive ya. Jelas enggak? Ada satu lagi yang metode paper set, itu yang paling gampang ya. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Belum ada pun saya. Belum ada ya. Nah, terus jika GP-nya tadi 43,2 BSCF dan G sama dengan 88, maka WI WP-nya berapa? G ditambah ini sama dengan GP dibagi ini, tadi rumus yang pertama itu, maka WI WP sama dengan GP per 1 min BGI per BG dikurangi dengan ini ya. Ini kayak ini ya, sama dengan ini. Jadi 43 ini adalah GP dibagi dengan 1 min BG per BGI, BGI per BG dikurangi G 88 kali BG per BGI. Jadi sama dengan sekian, itu sama dengan ini sama dengan segini ya. Jadi WI min BBW akan sama dengan 24,5 ampere. Pertanyaan? Lagi untuk reservoir apa namanya dengan karena nanti kalau namanya ada tugas namanya FDP ya. FDP itu Field Development Project ya. Kalian satu kelompok gitu dikasih data, terus data ini mau kamu apakan gitu ya. Dihitung dulu kalau ada gas ya reservoir gas ya dihitung GIP-nya dulu. Tergantung tentuan tenaga dorongnya dulu. Kemudian dari tenaga dorong yang diketahui kalian bisa tahu rumus yang digunakan untuk menghitung GIP ya. Setelah GIP ini ketemu, kalian diapakan ini reservoir ini gitu ya. Biasanya hanya sampai ke GIP untuk kalau reservoirnya gas tapi tidak kondensat ya, tidak ada kondensatnya atau mungkin sedikit ya bisa diaplikasikan, itu biasanya pakai metode paper set ya. Jadi nggak sampai ke material balian yang seperti ini. Kalau untuk apa FDP itu ya, karena waktunya cuma 1 semester ya. Jadi masing-masing kalian bidang reservoir ya kalian ngitung tentang reservoirnya itu berapa gitu ya.
Makanya panas Pak, di Pak hujan ini ya. Ada pertanyaan ini? Kalian bisa difoto aja nih ya Mas. Ibu nggak akan share ke ini. Yang tadi udah difoto belum ya? Belum Bu, izin foto dulu Bu. Ya ini dulu aja ya. Sudah ya. Sudah Bu. Ini. Sudah. Ini. Ini terakhir ini ya. Yang terakhir ini ya. Apa ini ini? Ada pertanyaan? Yang tadi udah di copy, udah difoto belum yang tadi? Tapi udah ngerjain ya. Nggak perlu ya. Sudah dipoto semua Bu. Ya, sudah ya. Kita itu share lagi. Satu lagi ya, reservoir gas ini. Mungkin banyaknya ini apa namanya? Ini yang tadi ya. Yang tadi satu lagi yang paper set sebentar. Oh ya. Iya. Mata balan reservoir gas ya. Kuliah kelima dulu ya. Tetap muka. Cepat sekali Bu ajarnya dulu. Jadi kalau reservoir gas itu ini kalau kalian PP ini diagram PT ya. Reservoir gas itu adalah dari sini nih. Kalau kalian lihat ini titik kritis, ini konden bar, ini konden term. Jadi kalau ini ke sini sampai di sini ada reservoir gas ya. Termasuk kalau di sini itu reservoir retrograde gas condensate. Kalau gas itu berarti kalau non associated gas reservoir berarti awalnya di sini diproduksi pun juga tidak masuk dalam apa namanya diagram envelope ini. Jadi di sini awalnya sampai separator tetap di sini. Gas di reservoir tetap gas. Itu reservoir non associated gas ya. Tapi kalau misalnya kondensat itu P dan T-nya di sini. Nah, di separator itu posisinya sudah masuk di diagram envelope. Jadi ada minyak yang terproduksi. Maksudnya gini, awalnya di reservoir hanya gas, setelah dia diproduksi dalam perjalanan ke permukaan itu dia memotong apa namanya? Ini dew point line sehingga ada gas yang apa namanya? Mencair ya. Mencair. Ini titik cairan lama-lama makin banyak. Dan kalau masuk di sini ya lumayan. Jadi kalau diproduksikan di permukaan ada gas, ada minyak ringan yang disebut sebagai kondensat, ada gas. Nah nanti kalau waktu kalian ngitung GIP-nya mula-mula, kalau ada minyaknya, kalau sedikit telah diabaikan. Tapi kalau banyak tidak bisa diabaikan itu ya. Itu NP-nya itu dikonvers dulu ke GP-nya. Baru kalian bisa menggunakan apa namanya metode ini, metode paper set namanya. Ya. Ini gas tanpa aquifer.
suhu 040 derajat Fahrenheit, kanan, oh ini salah, ini udah ranking ya. Oh, enggak udah ranking ya, kok malah jadi itu. Ranking ya udahan ya. Kalau Fahrenheit itu jadi kanannya tambah 460. Kanan awal 2800, faktor deviasi 0,88, berarti bukan Z faktor nih ya. Jika diproduksi 420 mmSCF, tekanan turun hingga 2000 PSIA. Apabila diketahui pada P 2000, 1000 dan 300, faktor deviasi gasnya betul-betul 0,89, 0,92 dan 0,95 ya. Jadi ditanyakannya adalah GIP, GP pada 1000, GP pada 300 PSIA. Kemudian jika 300 PSIA adalah sebagai P Banden, maka hitung recovery factor dan apa dia mekanismenya. Ya, kan? Ini non-associated gas, GIP dihitung dengan metode P per set, yakni P per set versus GP ya. Ini rumusnya P per set sama dengan A plus B GP, kemarin sudah diajarin nih ya. Nanti kalau di plotnya, sebentar kalau kalian ingat ya. Plotnya nggak ada ya. Plotnya nggak ada. Jadi plotnya itu seperti ini. Nah, lihat tadi udah. Itu buat plot lagi aja ya. Result sign. Apa namanya? Warnanya. Ini nggak lurus ya. Bagian lurus saja. Ya. Kemudian ada ya. Bisa di garis ya. No line. Ya. Jadi garisnya itu ya. Kemudian kita buat garis lagi, insert lagi garis ya. Garis lagi begini. Ini PI SEPI ya. Pokoknya apa merah. Ini ya. Jadi kalau ini P per set ya, bisa. Ini P per set ya. Ini P per set, kemudian ini apa? Insert lagi. Stoknya di sini. Ini GP ya. Ini GP ya. Jadi sumbu Y adalah P per set, sumbu X adalah GP ya. Jadi kalau P per set sama dengan 0 sini, maka ini adalah GIP ya. Ini adalah ini. Jadi titik ini adalah GIP ya. Titik potongan kurva ini terhadap
sumbu ini adalah GIP ini. Ini GP ya. Jadi kalau P% sama dengan 0, maka ini GIP. Berapa P Banden yang tadi Ibu bilang? Ada P Banden kan? Lagi ini P Bandennya. Ini P, A per ZA ya. Ini PA per ZA, misalnya ini biar potongkan kurva garisnya, insert lagi. Oh, salah ya. Ini aja. Jadi ini supaya ya kurvanya itu kemudian ditambah lagi kurva lagi, insert lagi ya. Ini paper A itu P Banden ya. P Banden kalau di minyak itu P tidak ekonomis lagi, economic limit. Kalau di minyak, kalau di gas adalah P Banden ya. Kurvanya jadi begini. Ini adalah titik ini adalah apa namanya? GP max. GP max ya. Jadi ini GP max. Jadi kalau GP max dikali GIP nanti temunya adalah recovery factor ya. Ini metode perset. Perset. Paling kalian nanti sampai di sini ya. Menentukan kecil ya. Penentuan GIP dan GP. Nah, ada pertanyaan? Jadi tadi ini kurva ini ya, persamaannya kan P perset ditambah A plus BGP gitu ya. Ini datanya. Kecil ya Mas ya. Karena saya itu udah, aduh salah. Jadi ini P awal P-nya, Z-nya, ini P perset dari data yang tadi ya. Kemudian kalian P persetnya dihitung ya, setiap tekanan. Kemudian ada rumus P perset sama dengan A tambah BGP. Maka kalau yang kalian ambil yang udah datanya dulu, ini GP-nya ada 450. Kemudian P persetnya berapa, maka H itu sama dengan P perset sama dengan 0 dulu ya. Sebentar ya. Ini. GP sama dengan 0 dulu ya. GP sama dengan 0, maka P perset sama dengan A ya. Ini P perset sama dengan A tambah B GP. Kalau GP sama dengan 0, berarti P perset sama dengan A. Jadi A sama dengan 3181,811. Kemudian kalau pada saat GP sama dengan 450 mm, mm itu nolnya 6, 1 M sama dengan 3 ya. Jadi P perset pada tekanan ini 2000 ya. P perset pada tekanan 2000 itu 2247,1910. A-nya itu kan 3181,8181 plus B ditambah 150 juta ya. Jadi B akan sama dengan 2,0769 kali 10 pangkat 6 ya. B-nya. Sehingga persamaan menjadi P perset sama dengan ini A
ditambah GB ya, dikalikan dengan GP ya. Sehingga kalau P% sama dengan 0, yang kurva tadi, P% sama dengan 0, maka G akan sama dengan GP sama dengan GIP ini ya. Jadi di sini GP sama dengan GIP. Jadi 0, P%-nya 0 sama dengan A dikurang dengan B kali GP gitu ya. Oh, ini B-nya sama dengan minus ya ketemunya ya. Ya, ini ketemunya minus ya, Mas. Ya, jadi 3181 ini dikurang ini B kalikan GP. Jadi GP akan sama dengan segini ya, dibagi dengan ini sama dengan ini MMSF. GP sama dengan GIP ya. Nah, persamaannya tadi kan P% sama dengan 3181 ini yang A dikurangi B ketemu kan kalikan GP ini persamaannya menjadi ini sehingga kalian bisa menghitung GP pada saat kapanpun. Kalau GP pada 1000 berarti P% pada 1000 itu segini, maka ini tetap GP-nya sama dengan berapa gitu ya. Kalau GP pada 300, maka GP P% pada 300 berapa sama dengan A dikurangi B kali GP gitu ya. Jadi GP akan sama dengan sekian. Jadi kalau misalnya 300 itu sebagai P banden, maka recovery faktornya sama dengan GP ini dibagi dengan OIP ya. OIP-nya kan tadi segini. Jadi 0,90790% ya. Jadi drive mekanisme adalah depletion drive reservoir. Ada pertanyaan? Jadi ujian sampai dengan di sini nanti ya. Berarti reservoir gas semua ya, Bu? Reservoirnya kemarin kan sudah. Oh, yang oh ya. Berarti yang sama yang latihan itu ya, Bu, kita pelajarin 3. Iya, yang latihan nggak hanya kemarin loh, yang sebelumnya kan sudah. Ya, ada kemarin-kemarin maksudnya, Bu. Kemarin ada reservoir minyak ya. Ya, nanti ujiannya reservoir minyak, reservoir gas, drive mekanisme jangan lupa, sama diagram fasa. Baik, Bu. Di diagram fasa itu kan ada reservoir undesaturate seperti apa, reservoir dry gas ciri-cirinya apa, reservoir namanya retrograde gas condensate seperti apa gitu ya. Ciri-cirinya kan mesti tahu itu ya. Ini Ibu kan baru nguji kompre ya, lesan ya. Yang kedua juga itu juga sebenarnya. Diagram fasa itu penting karena itu jenis-jenis reservoir. Kemudian drive mekanisme. Sebelum kalian menghitung OIP dengan material balance, maka harus dengan tahu dulu drive mekanisme. Drive mekanismenya ada 3 metode penentuan kan. Yang satu kualitatif, satu lagi drive index, satu lagi Gaines Tagore. Yang kualitatif itu plot antara P versus waktu, gas oil ratio versus waktu, kemudian apa namanya water cut versus waktu dan QO versus waktu. Kalian lihat kurvanya seperti apa, kalian lihat lagi teorinya seperti apa. Kalau misalnya gas oil ratio naik kemudian turun, gas oil versus waktunya, maka itu reservoirnya solution misalnya. Kalau gas oil ratio naik, terus itu gas cap. Kalau misalnya water drive itu naik turun, nanti hampir penurunnya nggak segini, jadi artinya relatif konstan. Itu adalah water drive. Ini yang metode kualitatif. Kalau metode drive index itu 1 sama dengan GDI ditambah SDI tambah WDI. Kalau reservoirnya unsaturated, maka GDI-nya akan sama dengan 0. Jadi WDI ditambah SDI sama dengan 1. Apa itu SDI? SDI adalah N BT min BTI dibagi dengan NPBO ditambah dengan SKIPG. Apa itu SDI ya tadi? GDI MN BTI BG per BGI min 1
dibagi dengan NPBO ditambah F1S kali BG. Apa itu WDI? WDI dan BM NPBO dibagi dengan NPBO ditambah F1S kali BG. Gitu ya. Itu yang drive index. Bagaimana dengan Ganesh Thakur? Ganesh Thakur itu kalian mengplot P per PI versus NPN. Hasil plotnya itu kan overlay dengan punyanya Ganesh dengan apa namanya dengan ukuran yang sama. Kalau overlay itu masih sama ukurannya ya. XY-nya sama, kemudian jatuhnya di mana itu kalian? Apa namanya kurvanya itu. Nanti ketemu NPN itu kan recovery factor recent. Artinya NP-nya kapan? Yaitu recovery factor kapan itu gitu ya. Itu Ganesh Thakur. Itu untuk penentuan drive mekanisme. Kalau kalian nanti ikut proyek atau kerja dimanapun, itu tiga-tiganya harus dihitung baik kualitatif, drive index maupun Ganesh Thakur. Dihitung semuanya harus cocok, harus sama hasilnya. Kalau udah semua, kalau solusi semua, kalau gas ke gas semua. Kemudian baru kalian tentukan dengan metode material balance. Nah, material balance itu bisa pakai software, bisa pakai manual. Kalau nanti pembimbingnya itu kalian selain pakai software juga tak suruh manual karena kalian kan sebagai engineer bukan sebagai operator. Operator itu ya cuma masukin data, keluarlah hasilnya. Tapi kan nggak tahu isinya apa. Tapi kalau engineer ya kalian mestinya dengan data seperti ini maka reservoir ini tenaga dorongnya ini dengan rumus ini ketemunya ini gitu ya. Mesti cocok itu ya. Kalau nggak cocok mencari yang salah ya. Waktu itu 4 semester 5 semester yang lalu ibu bimbing mahasiswa pada datanya lengkap semua ada ya, tapi apa namanya 1 semester nggak selesai itu karena salah terus antara hasil N volumetrik dengan hasil N material balance itu nggak match, selisihnya gede sekali, mesti ada yang salah saya. Akhirnya ditelusuri, nggak taunya gini, karena reservoir itu produksi gasnya sedikit, diabaikan dan tidak dicatat. Jadi diproduksi terus, tapi gasnya nol, atau jadi nggak bisa. Kalau material bahan itu harus sedikit juga dicatat. Kalau enggak, ya akhirnya seperti itu. Jadi nggak bisa pakai material balance. Akhirnya dia cuman apa namanya judulnya akhirnya di kind of analysis aja. Jadi yang untuk ngitung N nggak bisa ya. Kalau di curve analysis itu hanya menghitung EUR, estimate ultimate recovery, tidak bisa menghitung N, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah difoto belum ini? Difoto, Mas? Belum, Bu, sebentar. Difoto dulu ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oh, ya. Yang ini? Sudah, Bu. Ini digedein dulu ya. Angkanya digedein nggak nih? Ya, foto? Sudah, Bu. Ini? Sudah? Sudah, Bu. Ini? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, akhiri ya. Jadi ada teori, ada juga soal. Ya. Dan UAS sama UTS itu hanya 25%, 25% kalau nggak salah. 30-20% kan fakultas ya. Tapi yang jelas tugas itu nilainya 50%.